Halo, selamat malam Pak Adi. Halo, selamat malam Ibu. Oke, kita tunggu yang lain ya, kok belum pada bergabung ini. Siap, siap Ibu.
Halo, selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Kita mau langsung mulai atau tunggu yang lain dulu? Tunggu yang lain aja dulu, Bu. Gimana? Tunggu yang lain dulu aja, Bu. Oh, oke. Ini baru 4 orang juga ya. Yang bergabung di grup WA kok saya lihat baru 10 ya. Untuk yang mata kuliah berpraktik yang lain, di grup WA sudah full juga, pada masuk semua atau gimana? Kurang tahu, Bu. Oh, untuk semester ini yang berpraktik ada mata kuliah apa aja selain pengujian perundang-undangan? Siap, izin Bu. Untuk mata kuliah semester ini ada beberapa sih, Bu. Yang praktek to web, Bu. Mungkin seperti hukum Islam, terus praktek peradilan perdata, dan lain sebagainya, Bu. Itu kendala untuk joinnya mungkin nggak semua membaca yang ada di website Tuton UT, Bu. Oh, iya, Mungkin iya. itu sih, Bu. Kalau yang mata kuliah lain tapi udah to web full semua mahasiswa atau sedikit juga yang hadir? Mungkin setengahnya lebih sih, Bu. Nggak full, tidak sampai full juga, Bu. Oh, nggak sampai full 30 ya. Yang kelas ini kan 30. Ini udah ada 5 peserta ya. Kita mau mulai jam berapa? Kira-kira mau ditunggu sampai jam berapa, teman-teman? Siap, mengikuti jadwal Ibu aja mungkin, Bu. Supaya mulainya dan akhirnya nanti tidak terlalu malam, mungkin yang lain bisa menyusul, Bu, izin. Oke. Ya, kita tunggu 2 menit lagi ya, sampai 19.15. Nanti kita mulai.
Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, mahasiswa, mahasiswi, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, dimanapun teman-teman berada. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam diberikan keselamatan, dimanapun teman-teman berada. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung tepat waktu ya untuk web 1 di mata kuliah pengujian perundang-undangan. Sebelum kita masuk ke materi, kita sesi perkenalan dulu ya. Karena kemarin itu kan sebenarnya kan saya tutor baru ya, jadi baru semester ini gitu kan, ikut sebagai tutor di UTEP. Kebetulan saya dimasukkan di mata kuliah pengujian perundang-undangan itu sudah masuk di sesi ketiga. Jadi mungkin di sesi 1, 2, dan 3 itu agak ini ya, agak telat ya ngasih respon dan sebagainya gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya karena memang ternyata saya masuknya itu sudah di pertengahan kuliah gitu ya, udah sesi ketiga gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Kiaroh. Saya S1 di UIN Sunan Kalijaga, kemudian S2 juga di UIN Sunan Kalijaga, kemudian sekarang saya aktif di dosen di perguruan tinggi swasta ya di Jogja juga, di Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta di Prodi Hukum. Untuk alamatnya saya tinggal di Bantul di daerah Jogja ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya berikan perkenalan untuk teman-teman. Untuk teman-teman silahkan kalau bisa on cam, mohon on cam ya. Tapi kalau misal baru keadaan mungkin ada sesuatu yang tidak bisa ditinggal atau bagaimana, boleh izin off kamera. Tapi kalau misal memungkinkan on cam, saya mohon untuk on cam ya setiap web ya. Kemudian dipersilahkan teman-teman untuk memperkenalkan diri dulu dari nama, alamat, kemudian mungkin sekarang baru aktif bekerja atau bagaimana di lembaga apa, begitu ya. Oke. Dari siapa yang mau pertama memperkenalkan dulu? Silahkan. Sepertinya nggak usah ditunjuk ya kalau untuk perkenalan ya. Saya mulai dari saya aja. Oke, silahkan. Ini saya panggilnya apa ya? Teman-teman gitu aja nggak apa-apa kali ya? Ya, tidak masalah Ibu. Oke. Baik, saya mulai dari saya aja. Selamat malam Silakan. Ibu tutor dan rekan-rekan mahasiswa. Nama saya Idewa Ayu Dwi Meilawati, bisa dipanggil Meila. Oke, Meila. Meila. Saya tinggal di Bali. Daerah Di Tabanan namanya. daerah Bali, daerah mananya? Tabanan. Tabanan. Oke. Ya, di sekarang pekerjaan saya di bidang entertainment. Sekarang ini Bu masih. Oke, nggak masalah Ya, ya. saya penari. Iya. Oh, bagus Maafin sekali. saya yang kemarin bilang di grup agak telat, tapi ternyata tadi bisa on time selesai kerja. Oh, oke. Terima kasih ya sudah bisa on Iya, time juga ternyata ini. iya, salam kenal ya Ibu tutor sama Oke, rekan-rekan salam mahasiswa lainnya. kenal semuanya Ya, ya. terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Saya panggilnya apa ya? Masa kakak gitu ya? Meila gitu ya, Bu. Naila ya. Salam kenal ya, Iya, Naila. Oke, iya, kemudian terima selanjutnya yang kasih. kedua. Silahkan, siapa? Ya, izin Bu, mungkin saya Bu, mohon izin perkenalkan nama saya Kevin Nabiu, nama panggilan Kevin, asal dari Jakarta, saat ini bekerja di Kementerian Keuangan. Siap, sekian Bu. Oke, di Kemenku ya. Oke, terima kasih Kevin dari Jakarta ya. Kemudian selanjutnya, Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan sana. diri. Nama saya Sulistiawati Hulimalo, biasa dipanggil Tia. Alamat dari Gorontalo. Sekarang bekerja di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai penjaga tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Gorontalo, Bu. Oke.
Ya, terima kasih. Panggilannya tadi Tia ya. Siap. Oke. Siap. Salam kenal Tia, kemudian Kevin ya. Selanjutnya yang keempat, silahkan siapa? Ada Mulyana, ada Adi, ada Reza, ada Suta. Silahkan siapa dulu yang mau memperkenalkan diri, silahkan. Izin Bu, nama saya Reza Mutia Fitriana, saya bisa dipanggil Tiara, saya tinggal di Jakarta Selatan, saya saya belum bekerja Bu. Oke, salam kenal ya Tiara dari Jakarta Selatan ya. Iya Bu. Oke. Selanjutnya, Mohon izin, selamat malam Ibu. oke, selamat malam. Perkenalkan, saya Adi dari Bekasi. Untuk saat ini saya masih nganggur. Terima kasih. Oke, salam kenal ya Adi. Bukan nganggur ya, tapi Ibu, saya yakin teman-teman tuh ada kegiatan ya. Jadi nggak mungkin nganggur itu nggak mungkin. Oke, selanjutnya. Tinggal dua, ada Mulyana sama Suta. Silahkan, siapa dulu? Ya, silahkan Mulyana. Suaranya kok Halo, nggak masuk ya? Assalamualaikum Ah, warahmatullahi oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Mulyana, ya, asal dari Bekasi. Ya, Oke. pekerjaan saat ini ya swasta di bidang jasa transportasi. Demikian Ibu. Oke. Ya, Terima panggilannya? kasih. Panggilannya Mulyana siapa? Ibu. Oke. Salam kenal ya Mulyana dari Bekasi. Salam kenal Oke. Ibu. Terima kasih. Selanjutnya Suta, apakah ada di depan Zoom? Halo Suta. Sepertinya baru ini. Halo. Selamat malam, nama saya Oke. Tuta. Saya berasal dari Bali. Untuk pekerjaan, saya anggota Polri dan saat ini saya sedang bekerja. Mohon maaf atas keterlambatannya. Oke. Nggak masalah. Iya, Oke, dari Bali Karen. ya. Ya, iya. Oke, salam kenal Suta. Saya Terima kenal. kasih teman-teman semua yang sudah memperkenalkan diri ya. Eh, untuk pelaksanaan ini ya, perkuliahan tutor online ini, teman-teman kalau ada kendala atau apa, itu bisa chat di grup WA bisa, atau di e-learning juga bisa, atau mungkin mau chat pribadi ke saya juga silahkan. Saya welcome ya, kalau misal teman-teman mungkin ada kesulitan dalam mengerjakan tugas atau apa, misal kok mau di grup kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang serg gitu, silahkan teman-teman bisa japri saya langsung via WA. Insya Allah kalau jamnya itu jam kerja, nanti saya akan balas ya fast respon gitulah. Tapi selama saya pas pegang HP gitu ya. Jadi silahkan aja kalau misalnya teman-teman mau konsul tugas, ini kan nanti tugasnya ada 3 ya. Kalau misalnya ada kesulitan atau apa, nah itu teman-teman bisa japri via WA pribadi, tidak masalah. Gitu ya. Oke, perkenalkan sudah. Ada yang terlewat tidak ya? Cantika kayaknya belum. Halo, Cantika? Ada? Oh, keluar lagi. Kelempar kayaknya. Oke, untuk teknis perkuliahan saya rasa teman-teman sudah memahami semuanya ya. Kemudian untuk tugas, tugas apa namanya, tugas 1, ini saya lihat sudah ada beberapa yang submit dan juga sudah saya nilai. Mungkin teman-teman sudah mengecek ya nilainya ya, dan juga tanggapan dari saya. Nah, eh, sepertinya ada 6 mahasiswa yang sudah ngumpulin. Bentar, saya sambil cek e-learning ya.
Kalau secara keseluruhan dari yang sudah mengumpulkan tugas, itu memang teman-teman sudah memahami ya materi dari sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Itu kebanyakan dari yang mengumpulkan tugas sudah memahami materi-materi yang harus dikuasai di sesi 1, 2, dan 3. Hanya saja karena ini kan tugas yang sifatnya akademis gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari beberapa jawaban tugas, mungkin ada yang harus diperbaiki kayak gitu. Kemudian untuk diskusi, oh ada 11 orang ternyata ya, sudah 11 yang belum saya nilai 2. Oke. Nah, untuk diskusi ini saya lihat teman-teman juga aktif, meskipun tidak semuanya ya. Tanggapan saya mungkin telat ya, karena yang sesi 1 dan sesi 2 kan saya belum masuk saat itu. Jadi kalau misal teman-teman ngecek, insya Allah sudah saya tanggapi semua. Nah, di situ dilihat dari teman-teman menjawab diskusi itu beragam. Jadi ada yang gaya menjawabnya itu dengan bahasa sendiri, kemudian diberikan referensi. Ada yang kopas juga ada, kemudian ada yang diketik rapi juga ada, gitu. Nah, nanti kita akan bahas, karena memang kan diskusi sifatnya tidak dinilai ya, tetapi kan bisa untuk membantu teman-teman melatih bagaimana menulis secara akademis itu, gitu. Jadi kan nanti di tugas yang mata kuliah berpraktik itu kan bagaimana sistematika penulisan juga di mata kuliah saya ini saya pertimbangkan begitu ya. Oke, itu untuk diskusi dan tugas. Nah, kemudian kita masuk dulu ke materi ya. Ini saya refresh ulang untuk materi di sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Kemudian nanti kalau sudah kita buka sesi diskusi dan nanti saya akan share tugas dari teman-teman yang sudah mengumpulkan. Gitu ya. Ini sepertinya yang join Zoom sekarang sudah mengumpulkan semua ini ya kayaknya ya. Kevin sudah, kemudian Maila sudah. Siapa lagi ya? Saya agak lupa juga sih. Oke. Saya share dulu materinya. Kita bahas untuk materi sesi 1 dulu. Nah, untuk materi di sesi 1, oke, sudah keluar belum ya ini? Saya share screen. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Oh, ini oke. Baru loading. Sudah terlihat ya share screen-nya ya? Nah, di sesi 1 materinya itu tentang mengenal keberadaan Mahkamah Konstitusi dari mulai dasar pembentukannya, kemudian fungsi, wewenang, dan kewajiban, sampai nanti bagaimana hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Oke. Yang pertama, lahirnya Mahkamah Konstitusi ya di sini melalui sidang tahunan MPR RI pada tanggal 9 November 2021 yang kemudian sebentar terlihat ya yang kemudian berdiri pada tahun 2003 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Nah, pembentukan Mahkamah Konstitusi ini didorong dan juga dipengaruhi oleh kondisi faktual yang terjadi. Jadi latar belakangi yang pertama karena adanya konsekuensi dari perwujudan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kemudian, latar belakang yang kedua karena adanya perubahan kedua dan ketiga UUD 1945 yang telah mengubah relasi kekuasaan dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip check and balance. Nah, kemudian yang ketiga adanya di latar belakangnya karena adanya kasus pemakzulan presiden pada saat itu.
Nah, dasar dari pembentukan Mahkamah Konstitusi itu ada pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini beberapa dari teman-teman saat mengerjakan diskusi, menjawab diskusi ataupun menjawab tugas begitu ya. Itu ada yang menyertakan dasar hukumnya, tetapi ada juga yang belum memberikan dasar hukumnya. Nah, nanti akan lebih bagus saat teman-teman itu menjawab diskusi ataupun tugas, misal membahas tentang Mahkamah Agung, atau mungkin tentang judicial review, atau mungkin tentang legal standing. Nah, itu silahkan meskipun tidak diminta dasar hukumnya apa, teman-teman bisa menambahkan, begitu ya. Akan lebih bagus. Kemudian menurut Jimli Asidiki, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dilatar belakangi karena beberapa alasan. Yang pertama karena perlu dibentuknya lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa antar lembaga negara dikarenakan adanya perubahan konstitusi memiliki derajat yang sama. Jadi alasan yang pertama karena lembaga Mahkamah Konstitusi ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang ada antar lembaga negara begitu ya, misal lembaga negara DPR dengan apa begitu. Kemudian perlunya alat kontrol. Nah, dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini bisa sebagai lembaga yang mengontrol terhadap produk-produk hukum. Jadi produk-produk hukum yang dibuat dan juga disahkan itu apakah berdasarkan rule of majority di parlemen tersebut, gitu. Atau mungkin nanti apakah itu sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945. Nah, kemudian alasan yang ketiga, Mahkamah Konstitusi difungsikan sebagai lembaga penentu. Lembaga penentu nilai konstitusionalitas produk hukum dan bagian dalam penentuan proses impeachment presiden atau wakil presiden. Nah, ini beberapa alasan menurut Jimli Asidiki. Nah, alasan tersebut dijadikan sebagai kewenangan MK dan kemudian dirumuskan dalam pasal 24C ayat 2 UUD 1945. Oke, selanjutnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada pada pasal 24C, yang pertama menguji undang-undang terhadap UUD. Nah, nanti teman-teman beberapa sudah bisa membedakan, sebagian besar ya yang sudah mengumpulkan tugas ataupun menjawab diskusi itu teman-teman sudah bisa membedakan tugas dan wewenang dari MA dan MK. Tetapi saya menemukan ada yang masih kebingungan. Jadi kewenangan MA dan MK itu ada yang terbalik begitu. Jadi nanti silahkan sambil difahami begitu ya. Jadi wewenangnya itu apa? Kalau MK dia menguji ya, dia melakukan judicial review undang-undang terhadap UUD 1945. Tapi nanti kalau Mahkamah Agung dia menguji peraturan yang ada di bawah undang-undang kan begitu. Kemudian kewenangan yang kedua memutuskan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya ini diberikan oleh UUD. Jelas ya. Kemudian yang ketiga memutuskan pembubaran partai politik. Nah, nanti kan pasti ada syarat-syaratnya. Apa saja partai politik ini bisa dibubarkan itu seperti apa. Kemudian selanjutnya yang keempat, wewenang dari MK yaitu memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Oke, bisa dipahami. Kemudian kewajibannya ada di pasal 7B. Kewajibannya memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Atau pendapat bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Jadi kewajibannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan ya pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden itu melakukan suatu penyimpangan. Kemudian, nah fungsi dari Mahkamah Konstitusi ini beberapa dari sebagian besar ya semuanya sudah menjawab sama ya fungsi dari MK teman-teman sudah bisa memahami. Kemudian sifat putusan dari MK dia sifatnya
Ada pada pasal 24C ayat 1 UUD 1945 bahwa MK ini diberikan kewenangan sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir. Nanti kalau MA itu kan ada peradilan yang ada di bawah MA. Sedangkan kalau MK, dia ini peradilan sistemnya dari tingkat pertama dan terakhir itu ya MK itu. Tidak ada peradilan di bawahnya atau di atasnya. Kemudian putusannya bersifat final gitu. Jadi tidak ada banding ataupun kasasi ataupun peninjauan kembali begitu kalau di MK. Jadi sifatnya final dan mengikat dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oke, jelas ya. Kemudian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 45, hasil perubahan ketiga berbunyi, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang anggota hakim yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Jadi hakimnya ada 9. Kemudian dalam ketatanegaraan perspektifnya ada 2, dalam perspektif hukum atau perspektif politik. MK dalam perspektif hukum ini menguatkan prinsip supremasi konstitusi. Jadi yang di dalamnya terdapat prinsip supremasi hukum, ini merupakan ciri dari negara hukum gitu ya. Kemudian perspektif politik, MK dijadikan sebagai pintu masuk untuk memberikan alasan-alasan konstitusional terkait perkara-perkara politis, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pemilihan umum. Oke, ini sifat putusan MK tadi sifatnya final dan mengikat, jelas ya. Dengan adanya konsepsi MK, lembaga peradilan konstitusional yang menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman atau lembaga yudikatif di samping Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Jadi lembaga yudikatif itu kan ada MK, kemudian ada MA dan peradilan di bawahnya, kemudian ada satu lagi komisi yudisial. Nah, maka MK ini merupakan lembaga peradilan yang erat dengan kehidupan ketatanegaraan sebagai penyelenggara negara, juga terkait dengan sistem politik di Indonesia. Sehingga putusan MK ini sangat berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian putusan MK yang bersifat final dan mengikat berbeda dengan sistem peradilan yang ada di Mahkamah Agung. Jadi kalau di Mahkamah Agung tadi ya sifatnya ada tingkat pertama, banding, kasasi, dan juga peninjauan kembali. Oke, mungkin untuk pengenalan terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi ya. Ini untuk materi yang sesi 1. Saya yakin teman-teman sudah membaca modul ya. Oke. Ini kita lanjutkan dulu ya. Untuk sesi yang kedua. Sebentar. Tinjauan MK yang kedua, materinya ini. Mana belum tak share. Oke, sebentar. Nah, untuk yang sesi kedua, ini kan tentang tinjauan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Nah, ini Mahkamah Konstitusi dalam
sistem ketatanegaraan ya, tadi sudah sedikit disinggung. Oke. Ini saya ambil dari webnya MK. Nah, secara historis ya, History of Judicial Review. Oke. Nah, ini. Nah, jadi secara historis adanya atau awal lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia itu kan sejarahnya pertama ya dulu sebelum di Indonesia itu yang pertama kali mengadakan lembaga Mahkamah Konstitusi itu ada di Amerika begitu ya. Nah, kemudian ini pada tahun 1701 di Inggris berlaku ungkapan bahwa an act of parliament can do no wrong, although it may do several things that look pretty odd. Nah, kemudian pertama kali ya, MK ini kan sebagai lembaga negara yang ada setelah amandemen kalau di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia perubahan ketiga ya, perubahan ketiga UUD 1945 ini mengadopsi pembentukan MK sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung dengan kewenangannya yang diurai dalam pasal 24 tadi. Nah, MK ini dikatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pada pasal 1 ya, menyebutkan bahwa MK ini salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi gitu. Nah, nanti dari pengertian ini itu teman-teman akan mudah membedakan antara MK dan MA. Tapi saya yakin teman-teman sudah memahami itu. Jadi kalau MK dia itu lembaga yang menangani tadi bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi. Berarti nanti tidak jauh dari perundang-undangan begitu ya. Entah itu perundang-undangan atau mungkin partai politik kan gitu. Kalau masalah ketatanegaraan. Berarti kan nanti di dalamnya itu dia bukan lagi menangani perkara-perkara perdata begitu ya. Perdata dalam artian perorangan gitu bukan, tetapi sudah pada levelnya konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini juga merupakan salah satu kekuasaan kehakiman di samping MA tadi yang sebagai dimaksud pada pasal 24 gitu ya. Nah, hal ini bahwa MK ini dia terikat pada prinsip umum dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Jadi mereka ini sifatnya merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya. Jadi dia sifatnya harusnya independen dan harus independen dalam menegakkan hukum dan keadilan. Nah, makanya kan kemarin sempat ya yang ada kasus itu kalau MK sampai dicampur tangani lembaga yang lain, nah gimana tupoksinya? Berarti kan tidak dijalankan dengan benar. Kemudian di pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 disebutkan juga bahwa MK ini merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa MK ini adalah sebuah lembaga yang di dalamnya ini mengatur sengketa tertentu tadi tentang ketatanegaraan dan konstitusi itu sebagai kata kuncinya yang terjadi dalam suatu negara. Nah, sebelum adanya amandemen UUD 1945, MK ini kan belum ada kan gitu. Jadi dia itu ada setelah adanya amandemen UUD baru muncul lembaga Mahkamah Konstitusi ini. Kemudian
Oke, nah ini kok nggak muncul. Kok balik lagi? Oke, nah kasus pertama adanya judicial review ya, ini di Amerika. Kemudian di tahun 1796, kemudian ada di 1803. Ini materi ini sebenarnya sudah saya upload ya di e-learning. Nanti teman-teman bisa baca secara mandiri. Oke, nah ini sejarahnya. Oke, nah ini. Jadi kelembagaannya paling tinggi ini ya, Konstitusi UUD 45. Kemudian ada lembaga legislatif, ada eksekutif, kemudian di sini ada yudikatif. Nah, MA, MK, dan KY dia sifatnya sejajar begitu ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi antara MA, MK maupun KY. Nah, MK ini dia lembaga yang independen juga, tetapi di bawahnya sudah tidak ada lembaga peradilan. Berbeda dengan MA. Kalau MA kan masih ada peradilan umum, agama, militer, dan TUN gitu. Oke. Lanjut. Bentar. Mau turun dia. Saya kecilkan coba. Nah. Struktur ketatanegaraan sebelum dan setelah perubahan UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 UUD sebelum perubahan, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Jadi sebelum amandemen ya, sebelum adanya amandemen ini kan paling tinggi ada MPR. Tetapi setelah amandemen, nah kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Kemudian tidak ada lagi pengelompokan lembaga tertinggi. Jadi tadi strukturnya lembaganya sama begitu ya, tidak ada yang lebih tinggi. Kemudian setelah amandemen muncullah Mahkamah Konstitusi tadi. Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan kewenangannya yang diberikan UUD. Kemudian masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi. Jadi adanya check and balance. Jadi antara lembaga dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif ya, ini tidak bisa mereka berdiri sendiri. Semuanya ini saling berkaitan, kan gitu. Jadi tadi adanya check and balance tadi. Mereka tidak bisa berdiri sendiri. Eksekutif nggak bisa dia seenaknya sendiri, gitu kan nggak bisa. Karena nanti ada legislatif dan juga yudikatif yang mengawasi. Kemudian landasan teoritisnya, paham kedaulatan yang dianut dalam UUD. Nah, kedaulatan rakyat, kemudian ada kedaulatan umum, demokrasi, nomokrasi, sehingga terbentuk negara hukum yang demokratis. Ini tadi ya kewenangannya sudah, payung hukumnya di pasal 24C, kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Ini tadi kewenangannya sudah. Fungsinya juga sudah ya. Nah, ini karakteristiknya dari konstitusi. Oke. Jadi teman-teman bisa membaca ulang materi ini untuk pengayaan. Nah, kemudian selanjutnya, sebentar saya ganti dulu. Ini sudah. Selanjutnya Mahkamah Agung, sebentar. Oke, untuk lembaga Mahkamah Agung ya, ini.
Kalau tadi MK itu dia lembaga yang independen, tidak ada lagi lembaga peradilan di bawahnya, kemudian putusannya bersifat final begitu ya. Dia merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir. Tapi kalau MA dia berbeda. Nah, untuk Mahkamah Agung, ini untuk sejarahnya ya. Nah, ini secara singkat sejarahnya. Kemudian, langsung saja. Bentar. Di bagian fungsinya dan kewenangan. Nah, ini masih sejarahnya. Nah, tugas dan wewenangnya. Menurut Undang-Undang Dasar, kewajiban dan wewenang dari Mahkamah Agung ini mengadili pada tingkat kasasi, kemudian menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi, pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Jadi, tingkat kasasi yang sudah tingkat paling atas, begitu ya, karena nanti di bawahnya ada pengadilan tinggi. Di situ ada upaya banding. Kemudian di bawahnya lagi ada pengadilan tingkat pertama. Nah, kemudian menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, nah itu ada apa aja? Nah, ini nanti coba teman-teman ya. Dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kalau MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tapi kalau MA, dia menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kemudian mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Tadi jelas ya, pada materi Mahkamah Konstitusi ada 9 hakim yang salah 3-nya ini diusulkan oleh MA. Kemudian memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan rehabilitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, MA ini bertugas dan punya wewenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi. Kemudian kewenangan mengadili atau kompetensi yudikatif. Kemudian ada PK, peninjauan kembali. Nah, itu untuk tugasnya dan wewenangnya. Nah, kedudukannya, MA ini merupakan lembaga peradilan tertinggi. Tertinggi dalam artian setara dengan MK dan juga KY. Kenapa dia tertinggi? Karena dalam hal ini ada lembaga peradilan di bawahnya. Merupakan lembaga tinggi negara sebagaimana tercantum dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1978 dan merupakan lembaga peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Ini membawahi 4 badan peradilan sudah ya. Sejak amandemen ketiga, kedudukan MA tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman. Karena dengan berdirinya MK pada tahun 2003, puncak kekuasaan kehakiman menjadi 2. Jadi ada MA dan juga MK. Tetapi keduanya ini mereka punya kewenangan yang berbeda atau ada tugas dan fungsinya masing-masing. Namun tidak seperti MA, MK ini tidak membawahi suatu badan peradilan. Karena tadi putusannya merupakan sistem peradilan yang pertama dan terakhir. Nah, ini susunannya ada pimpinan, kemudian ada hakim agung, fungsi peradilan, bertugas membina keseragaman dan menerapkan hukum melalui putusan kasasi dan PK. Melakukan uji material terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang tentang apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya itu material atau dari bertentangan tidak dengan peraturan yang ada di atasnya. Jadi peraturan yang di bawah undang-undang ini apakah dia bertentangan dengan undang-undang tersebut atau tidak. Kemudian fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.
Kemudian melaksanakan pengawasan pekerjaan pengadilan dan tingkah laku hakim dan juga perbuatan pejabat pengadilan. Kemudian mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. MA juga mengatur peraturan acara sendiri jika dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur oleh undang-undang. Ada fungsi nasihat, kemudian ada fungsi administrasi, dan juga fungsi lain berdasarkan undang-undang. Oke, ini untuk sekelas ya materi MA. Kemudian selanjutnya judicial review ya. Saya hentikan dulu. Oke, sudah keluar belum? Oke, selanjutnya pengujian peraturan perundang-undangan atau judicial review gitu kan. Nah, macam-macam pengujian peraturan, ada legislative review, ada executive review, dan ada judicial review. Nah, ini sebenarnya sudah sedikit masuk ya di materi yang sesi keempat ya, sesi keempat kayaknya. Oke. Yang pertama legislative review, ini pengujian perundang-undangan yang dilakukan oleh DPR atau DPRD. Dapat dilakukan dengan cara mencabut peraturan yang lama atau membuat peraturan yang baru. Kemudian untuk eksekutif berarti dia yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi sama, caranya bisa mencabut peraturan yang lama atau membuat peraturan yang baru. Nah, kemudian pengujian selanjutnya ada judicial review. Nah, judicial review ini pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan. Judicial review dilakukan oleh MA dan MK. Kalau MK tadi yang menguji undang-undang terhadap UUD udah jelas, MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dasar hukumnya pasal 24A ayat 1 UUD 1945. MA ini berwenang mengadili pada tingkat kasasi, jelas ya. Kemudian bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tadi tupoksinya sudah. Bentuknya dia bisa formil, bisa material. Kalau formil ini berhubungan dengan hukum acara, kalau material berarti dengan substansi dari aturan tersebut itu gimana. Nah, jadi pengujian formil ini menguji prosedurnya. Apakah prosedur dari pembentukan dari peraturan perundang-undangan ini sesuai atau belum gitu. Kemudian kalau pengujian material, isinya itu bertentangan tidak dengan undang-undang. Kalau misal MK berarti apakah undang-undang itu bertentangan tidak dengan UUD gitu. Tapi kalau MA apakah aturan-aturan atau perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang itu bertentangan tidak dengan undang-undang begitu. Kenapa kok perlu adanya judicial review? Yang pertama, alasannya bertentangan dengan UUD. Kemudian bisa juga karena dikeluarkan oleh institusi yang tidak berwenang untuk mengeluarkan peraturan tersebut. Atau mungkin adanya kesalahan dalam proses pembuatan. Atau terdapat perbedaan penafsiran pada satu aturan perundang-undangan. Atau bisa juga adanya ambiguitas dalam penerapan hukumnya gitu. Nah, kriterianya dari legal standing pemohon ya.
Jadi legal standing itu kalau judicial review itu kan pengujian ya, pengujian bisa undang-undang terhadap undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Itu kalau judicial review. Kalau legal standing itu berarti kedudukan siapa yang bisa mengajukan itu, mengajukan judicial review itu siapa kan gitu. Jadi pemohonnya itu siapa. Nah, kriterianya adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 45. Kemudian, hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan. Jadi, mereka merasa dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Bisa perorangan, bisa juga badan hukum. Kemudian, kerugian konstitusional yang dimaksud harus spesifik dan aktual. Jadi sifatnya potensial terjadi. Nah, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang diuji. Yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan itu tidak akan terjadi. Putusan dari judicial review yang pertama, permohonan tidak dapat diterima. Ini karena pemohonnya ini tidak memenuhi syarat. Atau permohonan dikabulkan. Ini jika terbukti beralasan. Kemudian mahkamah membatalkan hasil perhitungan suara. Kemudian permohonannya ditolak. Ditolak jika terbukti tidak beralasan. Jadi bentuknya ada 3 nanti putusannya. Apakah dia dikabulkan, ditolak, atau justru tidak dapat diterima. Kalau tidak dapat diterima, ini berkaitan dengan pemohonnya. Apakah dia sesuai dengan dasar hukum dari legal standing-nya atau tidak. Kalau dikabulkan, oh berarti dia ini terbukti beralasan, gitu kan, sehingga bisa dikabulkan. Kalau ditolak, berarti tidak terbukti beralasan permohonannya itu. Gitu. Akibat hukum dari putusan judicial review yang pertama dari uji formil, jika dikabulkan permohonannya, maka akibat hukumnya berlaku surut. Oke, jelas ya. Kemudian untuk uji material, jika dikabulkan, maka akibat hukumnya berlaku ke depan. Material tadi kan substansinya gitu kan. Nah, ini berarti nanti kalau judicial review dari uji material kok dikabulkan berarti akan ada perubahan. Begitu. Oke. Ada pertanyaan dulu teman-teman, silakan. Ini yang bergabung masih ini ya sedikit ya. Cuman 7 orang. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, Ya, izin bertanya, Bu. oke, silahkan. Saya tertarik dengan konsep yang tadi mungkin yang dijelaskan terkait check and balance yang lembaga komisi yudisial. Karena kita mungkin mengenal yang namanya trias politika antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, untuk yang konsep check and balance tadi, Bu, izin. Apakah kekuasaan Mahkamah Konstitusi sendiri ini saat ini masih sebatas menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan, yaitu check and balance tadi gitu kan, terhadap cabang kekuasaan lain seperti teori trias politika, atau justru nantinya akan berkembang terlalu kuat, Bu, untuk keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri, sehingga menimbulkan kondisi yang mungkin kita kenal sebagai judicial supremacy, Bu, di Indonesia. Siap, mungkin seputar itu Bu, pertanyaan saya. Siap. Oke, jadi ini tadi Komisi Yudisial atau Mahkamah Konstitusi? Di awal Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi, Bu, maaf. Oke. Mahkamah Konstitusi ya. Jadi check and balance dari Mahkamah Konstitusi itu bagaimana? Apakah nanti sebatas hanya check and balance saja dari tupoksinya tadi atau dia akan berkembang? Nah, kalau kita lihat ini ya, dari tupoksinya ya,
memang Mahkamah Konstitusi ini dia sebagai check and balance aja begitu kan. Nah, apakah nanti bisa berubah ke depannya? Nah, itu nanti kita lihat aja ini bagaimana perkembangan ketatanegaraan kita gitu kan. Sebentar, ini kok muncul kayak gini. Oke. Nah, jadi apakah sistem ketatanegaraan begitu ya, nanti kan kalau misal kok sampai ada perubahan, berarti nanti akan ada perubahan dari sistem ketatanegaraan karena kita menganut trias politika begitu kan. Kalau misal ada lembaga yang mungkin dihilangkan, sebentar ini saya terlihat nggak ya? Kok muncul kayak gini di laptop saya? Nah, itu bagaimana? Apalagi kemarin ya, kalau kita melihat kasus dari demo dari ini ya masyarakat terhadap DPR kemarin, itu kan banyak sekali masyarakat yang menggaungkan hapuskan DPR kan gitu, ya, hapuskan lembaga legislatif. Sebenarnya itu bisa dibilang bukan suatu permintaan yang akademis, karena kan dari dulu kan kita negara hukum dan bentuknya trias politika, gitu kan. Kalau misal sampai lembaga legislatif dihapuskan, berarti kita bentuk ketatanegaranya tidak trias politika lagi gitu. Lalu gimana nanti siapa yang mau membuat merumuskan undang-undang gitu kan? Ya presiden bisa membuat peraturan gitu. Terus nanti yang akan berperan di lembaga legislatif siapa? Berarti kan nanti sistem ketatanegaraan juga berubah gitu. Jadi sebenarnya kalau banyak masyarakat mengeluhkan karena anggota DPR kita seperti ini gitu kan. Ya meskipun terdapat banyak kekurangannya, tetapi kan mau tidak mau kita tetap harus menjalankan itu. Dan itu kan juga sudah menjadi konsekuensi dari masyarakat yang memilih kan. Padahal anggota DPR itu kan sebenarnya dipilih kan. Yang memilih siapa ya? Masyarakat gitu kan. Melalui pemilihan umum. Entah nanti di belakangnya ada sesuatu gitu kan. Itu kan sudah di luar kehendak masyarakat ya, sudah di luar kehendak sistem. Kalau sampai tadi lembaga legislatif dihapuskan, ya berarti otomatis kita berubah sistem ketatanegaraan-nya gitu. Kalau berubah, semuanya berubah gitu. Terus nanti apa namanya dari presiden, kemudian nanti yudikatifnya, nah itu semuanya bakal berubah juga, nggak trias politika lagi gitu. Padahal apa namanya bentuk negara dengan trias politika ini sebenarnya tuh yang bisa dibilang paling aman begitu ya. Jadi tetap ada bahasanya check and balance juga antara masyarakat dengan sistem pemerintahan, baik itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi kalau misalkan dia apakah berkembang atau tidak, ya nanti lihat perkembangan kasus-kasus dan juga nanti kebijakan dari pemerintah seperti apa. Tapi kalau selama ini ya MK ini masih dalam tahap atau dalam apa namanya kewenangannya check and balance itu salah satunya begitu. Oke, bagus ya pertanyaan dari Kevin. Silahkan yang lain. Ada yang mau didiskusikan? Ini sebenarnya teman-teman bagus juga ini beberapa tugas ada yang memberikan contoh ya. Ini saya tidak tahu ya teman-teman ini mengambil contoh kasusnya kemudian dianalisis dengan pemikiran teman-teman atau ada bantuan dari aplikasi. Saya bisa membaca beberapa karena kan saya tidak menggunakan ini ya aplikasi AI detektor ya. Tetapi saya bisa membedakan mana yang memang itu hasil penulisan dari teman-teman atau tidak. Ada yang lain silahkan. Kalau enggak kita langsung ini share tugas teman-teman, kita bahas bareng-bareng. Jadi di sesi tuweb ini kita nanti akan bahas materi sesi sebelum tuweb begitu ya. Jadi kalau sekarang di sesi 4 kita bahas materi sesi 1, 2, 3 dan tugas. Nah, kalau saran saya nanti kan di tuweb kedua nanti saya akan memberikan pilihan sama teman-teman mau tuweb di hari apa gitu.
kemarin saya awalnya mau di akhir minggu, tapi kalau akhir minggu ini kan berkaitan dengan tugas teman-teman. Sedangkan untuk di mata kuliah berpraktek, nilai itu kan hanya di tugas begitu ya, untuk diskusi tidak dinilai. Jadi kalau bisa nanti di awal minggu gitu ya, mungkin hari Senin atau Selasanya, jadi teman-teman bisa menyelesaikan tugas itu sesuai dengan kriteria gitu. Tapi nanti silahkan teman-teman bagaimana kesepakatan ya. Nanti kita komunikasi di grup WA. Ada lagi yang mau bertanya, yang mau diskusi? Tia atau Meila atau Mulyana, silahkan. Suta. Oh ya, untuk presensi nanti di akhir ya. Kemudian ini kan saya buat presensi ada di bawah link to web. Minta tolong salah satu ngakses itu harus saya yang ngeklik atau teman-teman bisa presensi ya. Coba dicek. Sambil yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Ada tidak? Kalau tidak, saya share tugas dari teman-teman ya. Oke, saya tunggu sebentar. Mungkin Tia mau bertanya dari Gorontalo ini. Atau mungkin ada teman-teman yang belum mengumpulkan dan merasa kesulitan. Nah, itu silahkan. Bisa ditanyakan di sesi to web gini. Misal teman-teman kesulitan dalam menganalisis kasusnya atau bagaimana gitu. Meskipun di pertanyaan tugas itu kan tidak ada apa namanya memberikan contoh kasusnya begitu ya. Itu kalau teman-teman mau memberikan, Bu saya kesulitan memberikan contoh kasus tentang ini, misalnya tentang judicial review atau mungkin tentang apa, nah itu bisa di share atau kita bisa diskusikan di sesi to web seperti ini. Belum ada yang bertanya? Kalau belum ada, saya share tugasnya ya. Oke. Bentar, saya buka dulu. Tugasnya. Ini saya acak ya. Yang pertama kali mengumpul kemarin kayaknya Ade. Ade itu siapa ya? Bentar, saya buka baru saya share. Tapi ini nggak ada namanya. Kalau saya share di e-learning nanti terlihat nilainya nggak apa-apa? Atau gimana? Oke, ini nggak ada namanya nggak apa-apa deh. Kalau merasa ada yang punya nanti bisa ini ya. Itu punya saya gitu. Nah ini. Yang pertama, ini nggak ada namanya. Saya lupa ini punya siapa. Tapi yang jelas yang saya download itu sudah saya nilai. Ini yang pertama. Nah, eh, coba teman-teman lihat ya. Ini dari sistem penulisan aja. Kita awali dengan sistem penulisan di tugas. Tugas itu kan dia bentuknya ada dua ini ya. Yang tugas satu ada dua pertanyaan. Nah, teman-teman bisa mengawali meskipun nanti di nama filenya itu sudah ada nama begitu kan. Kemudian di e-learning itu pasti ada namanya di awal.
Nah, ini akan lebih bagus jika teman-teman di sini ditambahkan nama, begitu ya. Kemudian nanti dikasih judul, tugas 1, begitu. Mata kuliahnya apa? Jadi ada identitasnya. Jadi nggak tiba-tiba seperti ini. Jadi nanti kalau pas tuh web ada yang sudah mengumpulkan, nah itu kan bisa kita bahas bareng-bareng. Oh ternyata misal punya Tia atau punya Kevin itu tugasnya sudah bagus begitu. Jadi ada identitas dulu lah di awal. Kemudian bisa dituliskan lagi soalnya, beberapa tetap mengcopy paste dari soalnya ya, itu nggak apa-apa. Atau mungkin langsung jawabannya juga nggak masalah gitu. Tapi silahkan dibuat serapi mungkin. Karena ini kan akademis ya, bukan seperti esai atau apa begitu. Jadi silahkan ditulis serapi mungkin. Kemudian teman-teman kalau misal menggunakan referensi selain modul, nah itu bisa dibaca dulu, meskipun itu nanti menggunakan modul juga ya, modul dari UT. Teman-teman baca dulu, kemudian setelah itu diambil inti dari jawaban itu apa, baru teman-teman ketikkan. Jadi mudahnya diparafrase. Kalau apa namanya? Misal kita mau nulis artikel di jurnal. Nah, misal teman-teman nih tertarik mungkin yang dari Kementerian Keuangan atau yang ada di Lapas. Ada banyak permasalahan gitu kan yang terkait nanti dengan hukumnya. Nah, teman-teman pengen nulis nih, nulis artikel ilmiah. Nah, nanti kan ada mata kuliah karir juga kan. Nah, itu kan teman-teman bisa belajar sambil mengerjakan tugas ini, dibiasakan teman-teman itu memparafrase apa yang akan dituliskan. Karena eh, meskipun menjawab tugas, tapi kok teman-teman itu copy paste, berarti kan sama aja plagiasi kan gitu ya. Jadi akan mengurangi nilainya. Meskipun nanti nilainya tidak nol juga, tetapi kan akan mengurangi nilai. Nah, itu yang pertama. Dari sistem penulisan, silahkan untuk ditulis rapi mungkin ada identitasnya. Kemudian yang kedua tadi silahkan diparafrase. Itu. Jadi jangan semuanya ini dibuat sama persis sampai titik komanya juga sama. Nah, itu jangan. Jadi diparafrase. Ya minimal dibuat misal kalimatnya lebih efektif begitu ya. Atau mungkin dengan bahasa kalian juga lebih bagus, tetapi bahasa yang bagus tentunya ya, karena ini kan akademis. Nah, kemudian yang ketiga, eh, analisis yang mendalam. Karena ini kan bentuknya tugas seperti ini ya. Jadi silakan dengan kemampuan teman-teman, silahkan untuk dianalisis secara mendalam. Nah, analisis mendalam itu bisa teman-teman lakukan jika yang pertama sudah memahami dari pokok materinya itu apa. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa membaca contoh kasusnya. Cari dulu contoh kasus. Caranya gimana? Bisa teman-teman cari jurnal-jurnal atau mungkin di web-web juga nggak masalah, asalkan tidak copy paste dari web. Nah, itu bisa dibaca dulu contoh kasusnya seperti apa, kemudian terapkan teorinya. Dan tentang Mahkamah Konstitusi. Ini kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian nanti dia salah satu tugas fungsinya juga membubarkan partai politik. Nah, yang dibubarkan itu seperti apa? Apakah sudah ada contohnya di Indonesia? Nah, itu coba digali. Nah, karena ini kan tingkatannya sudah mahasiswa begitu ya. Jadi teman-teman silahkan untuk menganalisis lebih dalam. Gitu. Jadi tidak hanya deskriptif. Deskriptif itu maksudnya teman-teman hanya menuangkan apa yang seharusnya ada, kemudian atau malah justru hanya tadi di copy paste tadi, gitu. Jadi teman-teman gali lebih dalam lagi dari analisisnya, dari contoh kasusnya. Kemudian bisa ditambahkan argumen teman-teman. Jadi menurut saya, gitu kan, atau menurut penulis juga bisa. Menurut saya tidak masalah karena tugas. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir setelah analisis atau contoh kasus, teman-teman bisa menambahkan referensi. Bu referensinya hanya dari modul, gak masalah, tapi dituliskan gitu. Nah, ini kebetulan yang saya buka belum ada referensinya gitu.
Kemudian referensi ini bisa teman-teman gunakan juga saat sesi diskusi ya. Jadi saat sesi diskusi itu sebagai wadah teman-teman bisa tadi melatih analisis teman-teman, kemudian bagaimana mencari referensi tentang tema yang sedang didiskusikan gitu. Jadi karena kita ini di bidang akademik ya, dalam perkuliahan, semua yang kita tuliskan gitu kan, yang kita tuangkan dalam diskusi ataupun tugas itu kalau bisa bahkan harus ada referensinya. Minimal dari modul gitu kan. Dari modul yang sudah disediakan itu kan sudah lengkap ya. Bisa teman-teman tuliskan gitu. Jadi daftar pustakanya diambil dari mana? Atau mungkin kalau teman-teman ini nulisnya atau menjawabnya cukup banyak, nah itu bisa juga menuliskan daftar pustakanya itu dengan aplikasi apa bisa ini ya bisa menggunakan Mendeley bisa atau Zotero. Jadi aplikasi reference manager itu. Nah, nanti caranya Ibu yakin teman-teman sudah bisa. Kalaupun ada yang belum bisa nanti bisa searching ya itu mudah. Gitu. Nah, itu untuk tugas ya. Oke, kita bahas. Ini tidak tahu punya siapa. Mahkamah Konstitusi diwajibkan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar untuk memastikan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia. Oke, ini bagus. Meskipun ini tidak ada daftar pustakanya, tetapi dia ini mencoba menggunakan bahasa sendiri. Kenapa kok menggunakan bahasa sendiri? Karena di sini tidak efektif gitu kan. Kemudian pengujian ini merupakan bentuk perlindungan HAM. Nah, ini kan dia menuangkan apa yang ada dalam pemikirannya. Dalam artian dia sudah memahami, kemudian dia analisis sendiri, kemudian dituangkan di sini. Ini sudah cukup bagus. Karena MK berwenang membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Sehingga undang-undang tersebut tidak akan berlaku lagi. Nah, teman-teman di sini bisa memahami ya, bahwa ini tuh hasil dari pemikiran perorangan, bukan dari copy paste. Nah, dari sini aja sudah terlihat. Oh, sebenarnya tugas ini dia copy paste. Oh, sebenarnya dia tidak. Nah, baru bawahnya kita lihat. Mengapa pengujian undang-undang terhadap UUD adalah bentuk perlindungan HAM? Nah, ini ada indikasi yang menulis ini copy paste. Kenapa begitu? Karena di sini ada tanda-tanda ini yang belum dirapikan. Kemudian ada judul-judul ya. Ini kalau judul di bold ini nggak masalah sih. Cuman dia ada indikasi ini copy paste dari aplikasi lain, entah itu Google atau mungkin dari apa namanya dari AI begitu. Tapi paling mudah kan ini ya pakai ChatGPT ya. Jadi masih ada balet-baletnya seperti ini. Oke, nggak masalah. Kita lihat substansinya. Mengapa pengujian undang-undang terhadap UUD adalah bentuk perlindungan HAM? Dia menjawab yang pertama, menjamin kedaulatan konstitusi. Oke, bagus. Pengujian undang-undang terhadap UUD memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi dan tidak dapat diabaikan oleh undang-undang biasa. Konstitusi adalah jaminan perlindungan HAM tertinggi di suatu negara. Oke, ini betul ya. Jadi alasan kenapa pengujian undang-undang terhadap UUD ini adalah bentuk perlindungan HAM. Kita tahu bahwa konstitusi kita itu kan di dalamnya ada perlindungan HAM, gitu kan. Nah, kalau misalkan apa namanya terdapat peraturan di bawahnya, entah itu undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang, kok ada yang apa namanya pasal-pasalnya itu menyinggung atau dalam artian dia melanggar HAM, nah itu harus diajukan untuk judicial review. Jadi penting gitu kan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian yang kedua dia menjawab membatasi kekuasaan negara.
Pengujian ini membatasi kekuasaan negara, mencegah negara melakukan tindakan yang melanggar HAM. Nah, ini betul ya. Tadi, fungsi dari check and balance tadi itu harus benar-benar diterapkan. Kalau misalkan tidak, nanti akan muncul kasus-kasus yang lain gitu kan. Jadi misal legislatif, dia campur tangan pada Mahkamah Konstitusi, atau mungkin dari eksekutifnya yang campur tangan kan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa dikasihkan contoh gitu kan. Nah, ini misal membatasi kekuasaan negara. Kalau ternyata ada kasus atau permasalahan yang muncul di Indonesia tentang ini, teman-teman bisa tambahkan di sini. Nah, misal kemarin ada masalah tentang batasan umur, gitu kan, wakil presiden. Nah, teman-teman masukkan di sini. Pengujian ini membatasi kekuasaan negara, mencegah negara melakukan tindakan yang melanggar HAM melalui undang-undang. Misalnya, undang-undang yang dibuat secara tidak adil atau diskriminatif. Tidak adil ini kan bisa diartikan dari misal prosesnya gitu kan. Jadi dari formilnya bagaimana gitu. Atau diskriminatif. Nah, misal diskriminatif ini dalam hal apa gitu. Kalau ada contohnya bisa ditambahkan di sini. Misal atau contoh dari pembatasan kekuasaan negara. Ini kan terdapat problem apa dituliskan. Nah, itu terjadi kapan? Kemudian menurut saya, nah itu baru teman-teman menuangkan argumen di sini gitu. Jadi tidak sekedar deskriptif aja. Tapi Bu, saya mampunya baru deskriptif sampai sini, nggak masalah karena masih belajar. Nah, nanti ke depannya kan masih ada eh, sesi yang lain, tugas yang lain, dan juga nanti akan teman-teman kan banyak mata kuliah ya. Jadi tidak hanya di pengujian peraturan perundang-undangan, akan lebih bagus jika teman-teman itu menuliskan secara sistematis dan juga logis. Jadi sistematis itu pertama dari penulisannya, kemudian apakah urut atau tidak, atau mungkin ada yang menjawab tiba-tiba argumen. Nah, itu kan kurang pas. Jadi sistematis itu deskripsikan dulu apa yang seharusnya, gitu kan. Kemudian nanti kalau ada contoh, baru teman-teman menganalisis dengan disertai argumennya. Argumen yang diberikan itu juga harus berlandaskan teori, begitu. Jadi argumennya itu apakah menguatkan teori atau argumen dari teman-teman itu eh, membantah teori itu kan gitu. Oke, jadi ini sudah bagus, hanya saja dia masih terlalu apa ya? Masih terlalu deskriptif, masih terlalu singkat begitu. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengujian undang-undang terhadap UUD membantu menjaga keseimbangan antara hak warga negara dan kewajiban negara. Nah, ini bagus. Contohnya, jika ada undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat, MK dapat menguji undang-undang tersebut dan menyatakan tidak berlaku jika dianggap melanggar HAM. Ini sudah bagus ada contohnya. Hanya saja dia belum menjelaskan gitu. Menjelaskan secara detail kemudian disertai dengan argumen. Kemudian meningkatkan kesadaran publik. Oke, pengujian undang-undang terhadap UUD dapat meningkatkan kesadaran publik tentang HAM. Adanya kasus-kasus pengujian undang-undang yang dipublikasikan. Nah, ini kasih contoh di sini kan bagus. Ini juga belum selesai alasannya apa titik 2 tapi belum dijawab sama dia kan. Nah, tapi udah dikumpulkan, nggak apa-apa sih. Dia ngejar waktu ini kali ya. Nah, ini udah bagus juga. Meskipun masih ada banyak kekurangan ya. Kemudian mengatasi situasi darurat. Nah, tipe-tipe ini juga harus diperhatikan ya. Perpu diterbitkan dalam situasi darurat ketika pemerintah tidak dapat menunggu proses legislatif normal. Melindungi HAM, memenuhi tuntutan konstitusi. Oke. Nah, ini saya rasa ada yang miss di sini ya. Tugasnya itu kan ada 2 pertanyaan. Yang di Zoom ada yang merasa ini punya siapa? Oke, tugasnya kan ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu ini ya benar. Terus yang kedua perpu. Tadi perpu. Oh, dia ini. Oke. Oke, baik. Nah, ini tugas yang pertama ya.
Kemudian saya bukakan tugas yang kedua. Sebentar, baru buka. Lama banget ini. Oke, ini karena lama banget dibuka ya tugasnya. Sebentar, masih processing. Ini saya langsung ini aja ya, saya bacakan ya ringkasan saya ya. Ringkasan saya, ini saya bacakan nama nggak masalah ya teman-teman ya. Yang pertama, dari jawaban-jawaban teman-teman ya, tugas dari Kevin Abiyu. Jadi tugasnya punya Kevin ini sudah menunjukkan pemahaman tentang judicial review dan juga bagaimana mekanisme perlindungan HAM. Kemudian di jawabannya Kevin ini sudah mengaitkan antara pasal 24 UUD 45 dan juga jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Kemudian menggunakan beberapa sumber yang relevan. Nah, ini untuk Kevin dia sudah memberikan daftar pustakanya. Nah, ada beberapa tambahan ya. Tadi, analisis yang diberikan ini masih deskriptif, jadi dia belum mendalam, belum secara yuridis analitis. Yuridis itu berarti berdasarkan tadi dasar hukumnya apa saja, kemudian dianalisis. Nah, itu namanya yuridis analitis. Tidak ada pembahasan secara eksplisit tentang supremasi konstitusi dan juga check and balance ya, punya Kevin ya. Jadi belum ada pembahasan tentang itu. Bisa ditambahkan gitu untuk lebih bagusnya. Nah, referensi hukum yang dikutip tanpa penjelasan relevansinya itu bagaimana? Misal dikaitkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini tidak dijelaskan konteksnya apa. Gitu. Jadi pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini undang-undang apa gitu. Kemudian struktur penulisannya kurang sistematif. Jadi masih banyak pengulangan sumbernya. Oke. Jadi untuk tugasnya Kevin sudah cukup bagus ya. Kemudian hanya perlu pendalaman analisis saja, sama lebih merapikan argumennya. Tapi sejauh ini sudah cukup bagus gitu. Kemudian ada Reza di sini, Reza Mutiara ya. Untuk tugasnya Reza, analisisnya ini ya lengkap ya, cukup lengkap ya. Di Reza ini dia menjelaskan aspek formilnya dijelaskan, kemudian materi dari judicial review-nya juga dijelaskan, bagus. Kemudian ada contoh konkretnya. Ini punyanya Reza ini dia memberikan contoh konkret dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020 dan 2013. Nah, ini yang saya maksud seperti itu. Jadi teman-teman nanti menganalisis begitu kan, kemudian diberikan contoh kasusnya. Strukturnya juga sistematis gitu ya, dan ada dasar hukumnya. Sudah cukup bagus. Nah, tambahannya ya sebagai kritiknya untuk kalimatnya banyak kalimat-kalimat yang ditulis ini tidak efektif gitu ya. Sehingga kehilangan fokus argumennya itu apa gitu untuk Reza. Nah, beberapa kutipan undang-undang juga tidak disajikan atau tidak dituliskan secara tepat gitu. Kemudian, nah ini kan membahas tentang Mahkamah Konstitusi se-Asia dan Afrika. Di sini teman-teman yang mungkin belum mengumpulkan nanti bisa disinggung tentang itu gitu ya. Karena di soalnya ini kan menyinggung tentang Mahkamah Konstitusi se-Asia Afrika.
kemudian nanti dikaitkan dengan HAM, kan begitu. Nah, itu bisa disinggung di situ, dimasukkan di analisis gitu. Oke, itu untuk tugasnya Reza. Kemudian ada Johar Rifai, apakah ada di sini? Nggak ada ya. Nah, ini punyanya Johar Rifai ini cukup bagus ya. Dia analisisnya bagus, dasar hukumnya, tulisannya juga rapi. Hanya saja kalau punyanya Johar malah belum memberikan contoh konkretnya, pelanggaran HAM-nya belum ada. Siti Aminatur Rosidah, ini nggak ada di sini ya. Oke, ini bagus ini. Dari strukturnya dia bagus, argumennya logis, dasar hukumnya ada. Meskipun belum ada contoh kasusnya. Kemudian Suta. Nah, untuk Suta, untuk pertanyaan dengan yang disajikan, ini analisis dasar hukumnya dan kesimpulannya sudah bagus ya, Suta ya. Kemudian dalam mengkritisi ya, kenapa kok MK bisa mengajukan atau menguji Perpu, nah itu juga sudah bagus. Tetapi untuk Suta di sini argumennya bisa diperdalam lagi ya. Jadi lebih cenderung menyalin norma hukum tanpa dikritisi begitu. Kemudian belum ada elaborasi antara fungsi HAM itu dengan judicial review itu apa, belum dijelaskan gitu. Oke. Nah, itu untuk yang sudah saya nilai. Gitu ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dulu terkait tugas teman-teman? Dari beberapa tugas yang sudah dikerjakan sama teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kan itu ada 2 pertanyaan ya di tugas kalian itu. Yang pertama kan ada contoh kasus itu, kemudian teman-teman disuruh menganalisis. Nah, studi kasus dari Mahkamah Konstitusi se-Asia dan Afrika, ini kan mereka sepakat untuk melakukan kerjasama HAM, gitu kan? Nah, Mahkamah Konstitusi ini kan dia memiliki peran strategis, gitu kan? Peran strategisnya apa? Ya tadi dia itu bisa menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Bahwa kan jelas kalau HAM itu kan aturannya ada di UUD. Nah, peran strategis MK di sini dia itu bisa menegakkan prinsip-prinsip HAM itu tadi. Nah, melalui apa? Melalui kewenangan judicial review tadi, judicial review undang-undang terhadap UUD. Nah, undang-undang ini ya, kewenangan ini merupakan bukti konkretnya dari perlindungan HAM. Nah, yang pertama melalui judicial review, MK ini dapat membatalkan, ya kan? Tadi kan pengajuan judicial review, permohonan judicial review itu kan bisa ditolak atau dikabulkan gitu kan? Atau dibatalkan kan gitu. Nah, MK dapat membatalkan norma hukum. Norma hukum itu apa? Ya aturannya itu, undang-undangnya itu. Dalam undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional. Termasuk di sini aturan atau undang-undang yang melanggar HAM. Nah, kemudian yang kedua, pengujian dari undang-undang tersebut memastikan agar setiap produk hukum yang dibuat oleh legislatif itu tidak menyimpang. Nah, undang-undang ini kan yang membuat legislatif. Nah, di sini fungsi keduanya pengujian terhadap tadi undang-undang yang dibuat oleh legislatif itu agar tidak menyimpang dari nilai HAM. Nah, baru nanti teman-teman bisa masuk pada konteks kerjasama internasionalnya. Misal, seperti yang dilakukan antara MK se-Asia Afrika. Nah, ini penguatan peran MK dalam melindungi HAM juga bagian dari diplomasi yudisial.
untuk memperkuat budaya konstitusi dan juga supremasi hukum di kawasan Asia Afrika itu. Jadi, kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD ini merupakan instrumen vital dalam menjamin agar seluruh peraturan nasional ya ini bisa sejalan dengan prinsip HAM, baik itu yang bersumber dari konstitusi maupun nilai-nilai universal gitu. Nah, kemudian nanti bisa dikasihkan contoh, apakah pernah ada kasus-kasus peraturan perundang-undangan yang dibatalkan karena dia melanggar HAM atau tidak. Nah, ini teman-teman bisa mencari. Kalau misal ada bisa ditambahkan gitu ya. Kemudian yang kedua tentang kewenangan MK menguji Perpu. Kenapa kok boleh? Tadi kan dikatakan bahwa MK ini menguji undang-undang terhadap UUD, tetapi kok MK bisa menguji Perpu kan gitu. Nah, secara eksplisit di pasal 24C ini memang menyebutkan bahwa MK ini menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tapi dalam praktiknya MK ini juga menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terhadap UUD. Nah, kemudian nanti dijelaskan di bawahnya alasannya kenapa aja gitu. Misal yang pertama, kedudukan Perpu secara hukum ini setara dengan undang-undang. Nah, setara itu maksudnya nanti ada dasar hukumnya atau harusnya. Nah, setara ini ada pada dasar hukum apa? Dicari dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, Perpu ini yang menetapkan presiden gitu kan. Misal dalam kepentingan yang memaksa atau harus ada peraturan ini gitu kan. Yang mendesak. Nah, makanya bisa ditetapkan presiden gitu. Nah, meskipun yang menetapkan presiden, tetapi kan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam UUD. Itu. Jadi nanti alasan-alasan itu dijelaskan. Nah, kalau sudah dijelaskan, kemudian teman-teman bisa menambahkan argumen di situ. Kalau sudah ada argumennya, nah baru sumbernya dari mana teman-teman kok bisa berargumen seperti itu dituliskan. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Terkait tugasnya. Untuk Tia atau Meila, Adi, ya sudah ngumpul di sini berarti baru Kevin sama Suta ya, sama Reza, 3 orang. Yang 2 belum saya lihat siapa tadi, ada 2 lagi ngumpul. Ada pertanyaan tidak teman-teman? Bisa difahami materinya? Siap, Bu. Siap, bisa, Bu. Oke. Untuk tugas bisa difahami ya? Kalau Siap, Bu. ada yang merasa kesulitan bisa dikonsulkan. Atau kalau mungkin di sini belum kepikiran, nanti kok pas mengerjakan baru kepikiran, boleh japri saya, silahkan. Selama teman-teman pertama tidak copy paste, kemudian teman-teman menggunakan bahasa sendiri atau parafrase begitu ya, ada dasar hukumnya, kemudian ada daftar pustakanya, insya Allah nilainya tidak di bawah, maksudnya bagus lah gitu ya, tidak di bawah 70 lah gitu. Gitu. Intinya itu. Kalau saya ya, untuk saya tutor di mata kuliah saya, jadi teman-teman selama mengerjakan tugas itu tulisannya rapi, sistematis, dilengkapi dasar hukum yang tepat gitu ya. Ada argumennya dan ada daftar pustakanya, tidak ada indikasi plagiasi, insya Allah nilai teman-teman bagus gitu. Jadi ya saya menilai sesuai dengan kinerja teman-teman. Tapi kalau kok ada indikasi plagiasi atau apa, ya mohon maaf gitu. Atau mungkin
Ada yang mengumpulkan tugasnya salah, beda mata kuliah. Itu kan bisa saja terjadi kan, karena teman-teman kan banyak mata kuliahnya nggak hanya satu. Ternyata yang diupload salah. Nah itu mohon maaf begitu ya. Nah kalau seperti itu kan nanti bisa dibenarkan lagi. Jadi teman-teman bisa mengupload ulang gitu. Selama masih ada waktunya. Gitu ya. Ada pertanyaan tidak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, eh, boleh open cam dulu. Saya mau screenshot dulu ya. Oh ya, teman-teman bisa absen nggak di e-learning-nya? Nggak bisa absen kan Bu? Bisa ya? Bisa Sebentar. absen. Bisa ya, sebentar. Eh, Ya, coba diakses dulu. Apakah bisa absen atau saya yang harus ngeklik ya? Sebentar. Saya masih cek. Eh, tidak ada absen sepertinya Ibu. Sesi Ya, 2 sesi tidak ada absen Ibu. sesi 4 di Untuk bawah untuk di, mata kuliah ini saya tidak ada absen. di bawah link to web ya. Sesi 4. Sesi 4. Sesi 4. Oh, kehadiran web. Iya, teman-teman bisa ngisi ya? 1. Oh, nggak bisa ngisi Bu. Cuma di mark aja. Oh, oke oke. Saya absen aja ya. Windu ada? Ya, boleh Ibu. Nggak ada ya? Windu Rahmat Alfa ya. Ya. Dedi Setiawan nggak ada ya. Rian Zuhriansyah. Ardika juga nggak ada. Idewi Ayu Dwi Meila ada ya. Ada. Rian Cantika tadi ada. Amus Sigalingging tidak ada. Ade Anggoro Saputra. Ade, apakah ada Ade? Nggak ada ya. Ade, Subhan, Rizky Salas nggak ada. Nurul Fitriani tidak ada. Adi Swanto Sirait. Ada ya Adi ya? Hadir Bu, hadir. Hadir ya. Adi Swanto hadir. Reza Mutiara present. Ahmad Riki Wijaya nggak ada ya? Oki Akbar nggak ada. Mutasyabiha nggak ada. Suta ada ya. Hadir Sulistiawati. Bu. Oke. Sulistiawati Hulimalo ada ya. Siti Aminatur Rosyida. Hadir kah? Tidak ya? Ame Intan. Tidak ada. Irma? Tidak ada. Muhammad Reza ada? Ada Bu. Oh, cewek tadi ya. Muhammad Reza Kurnia ya. Johar Rifai. Tidak ada. Johar Rifai tidak ada. Kevin Abiyu ada. Ahmad Ashrul. Nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang bener ya? Ya, orang. Oke. 8. 8. Saya save ya. Yang hadir, saya bacakan ulang. Kevin, Reza, Sulistiawati, Suta, terus Reza Mutiara, Adi, Cantika, Meila. Sudah ya? Ada yang terlewat yang hadir?
Saya, Bu. Siapa? Ada yang terlewat? Safira. Ada satu lagi, Bu, izin Mulyana. Oh iya. Nama depannya siapa? Emul Mulyana. Mulyana. Sebentar, mana ya? Aduh. Sebentar, next page. Dian Juwaningsih nggak ada ya? Faisal Sawaki ada? Nggak ada. Fadel Hatami? Kok Mulyana tidak ada ya? Sebentar. Muhammad Rafa nggak ada. Safira hadir ya? Iya, hadir. Safira Debrina Nanda. Sebentar. Mulyana yang belum ya? Loh, kok nggak masuk? Sebentar, ini orang Mulyana kok nggak masuk di sini ya? Kayaknya Mulyana gitu ya? Memang gitu, Mulyana gitu tulisannya. Halo Mulyana, kok tidak ada ya di presensinya ya? Namanya, nama lengkapnya Mulyana gitu? Atau gimana? Iya, betul Ibu. Windu Ini saya juga Rahma. lagi sambil cek juga ini di e-learning. Iya, coba ya. Ada Windu, Baik, Ibu. Dedi, Rian, Ardika, Idewa, Cantika, Amos, kemudian Ade Anggoro, Muhammad Subhan, Rizky Salas, Nurul Fitriani, Adi Swanto, Reza Mutiara, Ahmad Riki, Oki Akbar, Mutasyabiha, Suta, Siti Aminur, Amia Intan, Irma, Muhammad Reza, Johar, Kevin, Ahmad Syahrul. Kemudian yang page selanjutnya itu tinggal Dian Juwaningsih, Herjon Faisal Sawaki, Muhammad Fadil Hatami, Muhammad Rafa Arfansyah, Safira Debrina. Ya, ini cuma 2 aja, udah selesai. Tapi kemarin belum ngumpul tugas ya? Ikut di sesi diskusi nggak? Sebenarnya, Nanti coba ditanyakan ya. Ini saya screenshot aja, jadi nanti coba ini. Apa namanya? Kalau di absen belum ada kan sudah ada screenshotnya. Ntar saya print screen dulu. Baik Ibu, terima kasih. Tapi masuk di kelas saya nggak, Mas? Ada ya? Di Ini e-learning. saya sedang Ya. cek dulu ya Bu. Oke. Oke, gitu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Tidak? Untuk sementara tidak ada, Ibu. Sementara cukup ya. Oke, kalau Iya. cukup. Untuk pertemuan web 1, saya anggap cukup. Nanti kalau misal ada pertanyaan atau apa, silahkan teman-teman bisa via grup WA
ataupun message di e-learning juga bisa, atau lewat WA pribadi ke saya juga boleh. Begitu ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusannya, dan dilancarkan dalam mengerjakan tugasnya. Oke, dari saya cukup ya. Selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.